Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, selama 9 hari, para murid bertekun dalam doa dan memecah-mecahkan roti. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus sungguh-sungguh turun, hinggap dan merasuki mereka, sehingga mereka diubah menjadi pribadi yang dapat mewartakan sukacita Injil kepada seluruh dunia. Berangkat dari peristiwa Pentakosta ini, marilah kita merenungkan dalam 3 poin berikut. Yang pertama, menggerakkan. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul sungguh-sungguh mencengangkan. Kehadirannya di tengah-tengah mereka seperti bunyi tiupan angin keras. Wujudnya dalam lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Semua orang yang dihinggapinya lantas berkata-kata dalam banyak bahasa. Mereka disatukan dalam satu bahasa kasih. Kisah perbuatan ajaib Tuhan lantas menjadi tutur kata mereka yang tak pernah berhenti. Karena Roh Kudus, pola hidup para rasul menjadi berubah. Semula mereka tidak mengerti isi kitab suci. Perasaan dan hati diselimuti cemas, takut, dan putus asa. Begitu Roh Kudus hadir, mereka berubah drastis. Keraguan hilang, ketakutan lenyap, kebodohan musnah. Inilah campur tangan Allah melalui Roh Kudus yang sungguh-sungguh menggerakkan hidup mereka. Dan Roh Kudus itu tidak turun sekali dan itu saja kemudian hilang. Yesus sudah mengatakan dan telah berjanji bahwa Roh Kudus akan menyertai kita, menyertai gerejanya sepanjang zaman sampai akhir. Lantas apa yang harus kita lakukan agar Roh Kudus yang juga hadir dalam kehidupan gereja masa kini menggerakkan kita? Teresia dari Kalkuta berkata, barangkali aku hanya tidur dalam 3 jam sehari. Selebihnya adalah doa. Dan sebagian kecil adalah berkarya. Tetapi lihatlah. Meski tubuhnya sudah tua, bungkuk dan rentak, ia mampu menelusuri setiap hati yang terluka di seluruh dunia. Roh Kudus menjadi jiwa yang menyempurnakan kelemahannya. Maka tolak ukur manusiawi menjadi gugur. Roh ilahi berkarya di dalam dirinya. Itu semua terjadi karena ia punya waktu untuk berdoa. Maka kunci pertama supaya kita sungguh-sungguh digerakkan oleh Roh Kudus, yaitu ada waktu, punya waktu untuk berdoa. Yang kedua, menolong. Peristiwa Pentakosta membuat para rasul mampu menjadi pewarta kerajaan Allah. Orang-orang yang dijumpainya tersentak dan mau menerima berita Injil yang mereka bawa. Orang-orang yang terpisah karena suku dan bahasa disatukan kembali oleh para rasul dengan daya kuasa Roh Kudus. Mari sejenak kita lihat kondisi zaman sekitar kita. Hari-hari ini di mana-mana ada iri hati, dengki, dan pemecah belah. Di sana sini ada kebrutalan, kekacauan, dan pembunuhan. Bahkan seringkali sangat sulit masuk di akal kita. Bagaimana seseorang bisa membunuh orang lain dan dimasukkan dalam koper.
Banyak orang menjadi serakah, mementingkan diri sendiri dan mencari kepuasan diri. Hidup bersama dalam damai, saling menghormati dan mencintai, seakan cuma angan-angan belaka di zaman ini. Semua yang indah dan penuh damai sulit kita temukan dalam kehidupan. Dengan kemampuan diri sendiri dan perhitungan manusiawi kita, tentu persoalan dunia kita ini tak mungkin bisa teratasi. Bagaimana kemudian agar Roh Kudus itu menolong kita semua, sehingga di dalam kelemahan-kelemahan yang terjadi, kita menjadi orang-orang yang siap untuk memberikan jawaban. Kata kunci untuk menerima pertolongan Roh Kudus adalah ketaatan. Ketika kesulitan menimpa diri kita, ketika derita itu Anda alami, manakala kesesakan hati itu muncul, tetaplah taat pada jalan yang benar. Saat semua orang di kantor Anda melakukan korupsi, jadilah Anda sebagai orang Katolik yang satu-satunya tetap taat pada yang benar. Disitulah kita semua akan menerima kuasa Roh Kudus yang menolong. Saat ketaatan itu tidak ada, maka Roh Kudus walaupun tercurah, kita seperti batu yang tidak bisa menyerap kuasa Roh Kudus itu untuk menolong kita. Lantas yang ketiga, memberdayakan. John Chalmers, Prior Jenderal Ordo Karmel, mengatakan demikian. Roh Kudus itu pribadi yang sangat berbahaya. Sebab Roh Kudus itu akan mengubah segala-galanya, mengubah hati orang, mengubah pikiran orang, mengubah hidup kita. Roh Kudus itu seperti angin tofan yang menghancurkan segala-galanya dan membuat menjadi baru. Pertanyaan pentingnya untuk kita adalah, apakah gereja siap untuk diubah? Inilah yang seringkali menjadi kendala ketika Roh Kudus itu turun dan mengubah. Ternyata gereja tidak mau diubah. Kita mengharapkan Roh Kudus datang, namun kita masih bertahan dengan pola hidup lama kita sendiri yang seringkali nyaman dan aman. Tak jarang terjadi terhadap perubahan-perubahan yang membarui hidup kita. Kita mudah terkejut, mudah tersinggung, dan merasa tidak dihargai peran-peran kita di dalam kehidupan gereja ini. Kita mengharapkan Roh Kudus yang mengubah, namun kita membiarkan kehadirannya tidak pernah mengubah hidup kita. Kita masih bilang seperti tahun-tahun yang lalu. Teresia dari kanak-kanak Yesus, ketika mengalami situasi buruk dalam hidupnya, ia segera datang berlutut di patung Yesus dan menaruh bunga mawar dalam sebuah vas kecilnya. Artinya adalah ia menerima dan mau menerima sakit dan deritanya dan tetap memelihara cinta di dalam hatinya. Maka kata kunci supaya Roh Kudus itu turun menghinggapi kita dan mengubah hidup kita adalah membiarkan hati tetap memiliki cinta. Saat Anda mudah tersinggung, gampang marah, dan merasa harga diri Anda terinjak-injak, disitulah sebenarnya orang sedang membiarkan diri untuk mengabaikan Roh Kudus. Mari kita belajar rendah hati dan tetap memiliki cinta yang sungguh-sungguh terbungkus di dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus itu sungguh-sungguh membuat kita menjadi baru. Tuhan memberkati.